Di sini kami akan membahas materi bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undang tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia. Yang kelima, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga peradilan internasional telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan melalui proses peradilan. Bab kedua, pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Yang pertama, keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam pelanggaran negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil dan terganggu. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Yang keempat, BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Hal ihwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undang lain di bawahnya. Bab 3, perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. 1. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. 2. Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan. 3. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi negara Republik Indonesia. 4. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas 1. Tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. 2. Tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota. Dan ketiga, tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Pemerintah daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua dan keempat. Keempat, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara
Internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global, mengikuti semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dua perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain, dan faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, pertahanan, dan keamanan. Juga secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antar negara atau negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antar pihak-pihak mengadakan perjanjian tersebut. Dalam Konvensi Wina tahun 1999 tentang hukum perjanjian internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap perundingan, penandatanganan, pengesahan, dan pengumuman. 5. Perwakilan diplomatik. Perwakilan suatu negara di negara lain dilakukan dalam rangka menjalin hubungan internasional dengan negara tersebut. Bab 6. Strategi Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara. Satu ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat datang dari luar maupun dalam negeri. Dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. 2. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 3. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap kesatuan dan kesatuan melalui usaha bela negara. 5. Bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. 7. Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. 1. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun luar. 2. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. 3. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk inal negara bagi bangsa Indonesia. 4. Sejarah mencatat ada 5 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1999. Periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1999. Periode 5 Juli 1999 sampai dengan 11 Maret 1996. Masa Orde Lama periode 11 Maret 1996 sampai dengan 21 Mei 1998. Masa Orde Baru dan periode 21 Mei 1998 sekarang masa reformasi. 5. Negara federasi adalah negara berketuhanan jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. 6. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 7 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
Pada masa ini digunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.